Setelah kalian mempelajari cara menentukan dimensi besaran turunan, sekarang kita lanjutkan ke manfaat analisis dimensi. Manfaat dari analisis dimensi yang pertama adalah untuk mengetahui kesetaraan beberapa besaran. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan. Misalnya ada beberapa persamaan atau kalian ragu terhadap bentuk persamaan tersebut benar ataukah salah, maka itu bisa kita selidiki melalui analisis dimensi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan persamaan apabila diketahui gejala fisisnya, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, kalau itu diketahui maka nanti kita bisa menentukan persamaan matematisnya. Contoh 1. Tunjukkan kesetaraan antara energi potensial dan usaha. Yang kedua, buktikan persamaan berikut benar ataukah salah. Persamaannya adalah X sama dengan setengah A kali T. Nah, cara kita menyelidiki persamaan ini nanti benar ataukah salah, kemudian cara kita menyelidiki kesetaraan antar persamaan itu nanti adalah dengan satu prinsip atau pedoman bahwa beberapa persamaan itu benar atau persamaan itu benar apabila ruas kiri sama dengan ruas kanan, dimensi ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau satuan ruas kiri itu sama dengan satuan ruas kanan. Beberapa besaran dengan satuan yang sama, dimensinya sama. Ketika satuannya sama, dimensinya sama, maka besaran-besaran tersebut dianggap setara. Coba kita lihat yang pertama dulu, energi potensial dan usaha. Jawab. 1. EP. Energi potensial di SMP dulu sudah kalian ketahui, berasal dari massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Kita lihat dulu satuan dari massa, berarti kg, kilogram. G, percepatan gravitasi, itu sama dengan percepatan linier satuannya, meter per sekon kuadrat. Kemudian H, ketinggian, itu nanti bisa kita masukkan ke dalam besaran pokok panjang, berarti satuannya adalah meter. Ketinggian, jarak, kedalaman, kemudian apalagi itu perpindahan. Nah, itu satuannya satuannya meter sama dengan besaran panjang. Berarti ini H, meter. Yang kedua, ada enggak lambang satuan yang sama? Oh, ini ada meter, ada meter. Sederhanakan, kilogram, meter persegi per sekon kuadrat. Karena ini kan berarti M pangkat 1, M pangkat 1. Hanya M pangkat 1, pangkat 1 positif tidak ditulis. 1, 1, berarti di sini M pangkat 2. Masih ada enggak lambang satuan yang sama? Karena tidak ada, berarti kita langsung tarik ke lambang dimensinya. KG berarti M, kemudian M kecil, meter, maka dimensinya L besar. Pangkatnya 2, di sini juga 2. S kuadrat berarti T pangkat 2. Maka inilah dimensi dari energi potensial, yaitu M, L, T pangkat L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Karena dimensi tidak boleh pecahan, kita berikan kurung siku. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, yaitu maksudnya yang kedua, besaran yang kedua dari nomor 1 itu adalah usaha. Usaha itu W F kali S, ya. F-nya itu adalah gaya. Gaya itu diperoleh dari massa kali percepatan kali S-nya adalah ini perpindahan. Berarti M, massa satuannya adalah, saya turunkan sedikit, massa satuannya adalah kilogram. Percepatan meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini S ini bukan sekon loh ya. S ini adalah S jarak atau perpindahan pada usaha. S panjang, termasuk dalam besaran panjang berarti satuannya meter. Ada enggak lambang satuan yang sama? Ini ada M,
ada M. Kita jadikan satu ya. Kilogram meter pangkatnya 2 per skon pangkatnya 2. Sudah tidak ada lambang satuan yang sama. Kalau sudah tidak ada lambang yang sama, kita ganti dengan lambang dimensi saja. ML kuadrat per T pangkat 2. Tidak boleh pecahan. Kita tarik, maka bentuk terakhir adalah ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, berarti kita lihat ini. Dimensi dari usaha adalah ML kuadrat T pangkat min 2. Dimensi dari energi potensial ML kuadrat T pangkat min 2. Karena ini dimensinya sama dimensinya. Nah, berarti dua besaran itu adalah setara. Gitu. Karena dimensinya sama, maka dua besaran ini setara. Sehingga setara. Kemudian yang kedua adalah membuktikan apakah persamaan X sama dengan setengah A kali T itu benar ataukah salah. Jadi bentuk ini X sama dengan setengah A kali T ini benar apa salah? Saya taruh di sini aja ya. X itu menunjukkan jarak atau perpindahan. Kemudian A itu adalah percepatan, T adalah waktu. Yang kedua, X sama dengan setengah A kali T. X jarak perpindahan, berarti ini termasuk besaran pokok panjang. Maka di sini satuannya adalah meter. Kemudian ini ada setengah. Setengah ini konstanta. Konstanta atau bilangan itu nanti tidak memiliki dimensi. Berikutnya A. A ini percepatan. Percepatan berarti sama dengan ini nih. Nah, ini A. Satuannya meter per sekon kuadrat. Percepatan yang lambangnya A, percepatan gravitasi yang lambangnya G itu satuannya sama, meter per sekon kuadrat. Berarti ini setengah M per S kuadrat kali T-nya adalah waktu, maka satuannya S. Karena ada lambang yang sama, ini S kuadrat, maka bisa kita sederhanakan. Setengah biar masih di sini tidak apa-apa. M per S. Ini coret hilang. Setengah M per S. Di sini M, meter. Ini meter, ini juga meter. Ini konstanta, konstanta berarti tidak memiliki dimensi, maka bisa kita hilangkan dari analisis kita yang ini. Berarti M sama dengan M per S. Sama apa enggak bentuknya? Bentuknya tidak sama. Di sini hanya meter, di sini meter per sekon, di sini meter satuan panjang, di sini meter per sekon satuan kecepatan. Maka bentuk persamaan X sama dengan setengah A kali T ini tidak betul. Kok bisa? Karena dimensi ruas kiri tidak sama dengan dimensi ruas kanan. Ini adalah L yang atas, yang ruas kanan L per T. Berarti L, saya kasih kurung siku ya, tidak sama dengan LT pangkat min 1. Karena dimensinya tidak sama, dimensi ruas kiri tidak sama dengan dimensi ruas kanan, maka persamaan tersebut salah. Nah, ini dia. Jadi, karena dimensinya tidak sama, satuannya tidak sama, dimensinya tidak sama, maka bentuk persamaan X sama dengan setengah A kali T itu salah secara dimensi. Itu ya, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga.